Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari tulisannya Aisyah Kanaya Ajar. Sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Boneka Arwah. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita ini, nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah aku melangkahkan masuk ke dalam rumah, aku disambut hangat oleh ibu dari Bayu Aji. "Aisyah, kenapa kamu nak? Apa Bayu berbuat sesuatu sampai kamu menangis seperti ini?" "Apaan sih bu? Bukan aku. Dia datang-datang sudah dengan keadaan mewek. Gak tahu itu kenapa." "Itu muka kenapa, Ai? Siapa yang membuat mukamu memar seperti itu? Biar aku kasih pelajaran orang itu," geram Bayu Aji. "Kamu ini kekerasan, jangan dibalas kekerasan. Bisa kan nak?" "Geram aja bu, dia malah diem 1000 bahasa." "Udah sini Ai, ganti dulu bajumu, nanti kamu masuk angin." "Iya bu." "Baju ibu kira-kira muat gak ya di badan kamu? Kalau gak muat, jangan salahkan bajunya ya." Dan aku mencoba untuk tersenyum walau agak kaku. Serentak ibu Bayu memelukku dengan erat yang membuatku gak bisa menahan rasa sedih yang semenjak tadi aku tahan. Pada akhirnya air mata itu luruh juga dengan sendirinya. "Ibumu sudah tenang di alamnya. Kamu harus ikhlas dan anggap aku ini ibumu juga ya." Dan aku hanya terdiam sembari beruraian air mata. Tidaklah aneh, ibu Bayu sudah mengetahui apa yang telah terjadi padaku tanpa aku harus menceritakannya dengan apa yang telah menimpaku. Semenjak ibu Bayu berpindah alam atau moksa, beliau pasti lebih peka dan paham akan ilmu kebatinan. Dan sekarang beliau memilih untuk berada di alam manusia yang tidaklah mudah untuk kembali tinggal di alam ini. Apalagi berada di alam manusia sangatlah membutuhkan energi yang cukup tinggi. Singkat cerita, setelah aku menyelesaikan kegiatanku untuk membersihkan diri dari air hujan, aku terduduk termenung di dekat jendela kamar yang sekarang aku tempati ini. Aku menatap lurus ke arah jalan, yang kebetulan posisi kamarku ini berada di ruang utama, yang dimana posisi jendela menghadap ke arah jalan besar. Sekilas aku melihat sosok yang berdiri di dekat pohon, berada tepat di pinggir jalan. Sosok itu terdiam tidak bergerak, padahal hujan masih dengan keadaan yang sangat deras. Akan tetapi sosok itu seakan tidak terkena air hujan, yang bikin aku penasaran. Kenapa sosok itu seakan sedang menatap ke arahku yang sedang memperhatikannya. Kilatan petir pun menyambar, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa disengaja, aku melihat dengan sangat jelas kalau sosok itu bukanlah manusia, melainkan sosok arwah penasaran yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Dengan kondisi yang kurang jelas, dikarenakan hujan yang teramat deras di malam ini, sehingga membuat jarak pandangku kurang jelas. Aku melihat wajah yang begitu pucat, dengan satu tangan yang sudah terputus, dan isian perut yang terburai keluar. Sosok itu perlahan menghilang di derasnya hujan pada malam itu. Dan aku tidak menyadari kalau di arah belakangku sudah ada Bayu yang dari tadi memperhatikanku, yang sedang fokus melihat sosok itu. Tiba-tiba Bayu memegangi bahuku sembari berucap, "Sudah, jangan dilihatin terus." Dan aku pun tersentak kaget sembari beristighfar. "Bayu, bisa nggak sih nggak ngagetin? Lagian, kok bisa kamu terkaget, Ai? Kamu lagi ada masalah apa?" "Bukan apa-apa kok, cuma lagi kangen sama mama aja." Apa perlu aku baca pikiranmu, Ai?" "Jangan-jangan nggak perlu." "Oh ya baik, kamu tahu siapa sosok yang barusan aku lihat itu?" "Tahu, tapi jati dirinya aku kurang tahu. Dia wanita korban tabrak lari." "Apa?
Kapan kejadian itu bermula? Udah cukup lama. Ada kemungkinan 15 tahun yang lalu. What? Selama itu kah? Terus itu sosok sedang menunggu siapa? Apa dia nggak ganggu orang yang lalu lalang? Tidak. Aku sudah memperingatkan dia supaya jangan sampai ada korban gara-gara penampakan dia. Terus apalagi yang kamu ketahui soal sosok itu? Sosok itu sedang menunggu anaknya. Kok bisa? Emang anaknya kemana? Emang keluarganya nggak mengetahui kalau ibunya mengalami kecelakaan, baik? Aku akan menceritakan kisah sosok itu padamu. Tapi, apa kamu mau menceritakan siapa yang telah menampar wajahmu? Seketika aku gelagapan dibuatnya. Aku akan ceritakan semua dengan apa yang telah terjadi, tapi tidak untuk sekarang. Oke, aku akan tunggu sampai ketahuan siapa orang yang telah berbuat demikian terhadapmu. Akan aku kasih pelajaran dia. Nggak jadi, timbalku. Lah, kenapa berubah pikiran? Kamu lupa apa kata ibu tadi? Kekerasan nggak baik dibalas kekerasan. Dan aku melihat Bayu hanya menghela nafas gusar. Iya, kakak jadi dibalas. Tapi kamu harus ngasih tahu apa yang telah terjadi. Tapi kamu janji. Iya, janji. Ayo, mulai ceritanya. Soal apa, Ai? Lah, lupa apa sengaja lupa nih ceritanya. Dan aku hanya bisa cemberut dibuat gemes olehnya. Beberapa saat kemudian, oh ya, gini ceritanya. Waktu itu aku baru membeli tempat yang sekarang aku tempati ini. Kebetulan kejadiannya sangatlah singkat. Yang aku ingat, si wanita itu sudah tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang lagi hamil besar. Kebetulan sudah banyak warga yang berkerumun menyaksikan hal tragis itu. Kondisi si wanita sudah sangat kritis, dengan kondisi lengan yang terputus dan di bagian kepala sudah bocor sehingga darah terus mengalir keluar. Tapi dia masih tersadar pada saat itu. Wanita itu meminta supaya sebelum dia mati, selamatkan anak yang masih di dalam kandungan dengan cara mengeluarkan paksa. Wanita itu menginginkan anaknya selamat karena dia tahu kalau umur dia sudah tidak lama lagi. Seketika semua warga mundur dikarenakan mereka sangat ketakutan. Karena itu sangatlah tidak mungkin, apalagi mengeluarkan secara paksa lewat perut yang harus dikurat. Wanita itu terus memohon. Kebetulan di lokasi itu ada beberapa kepolisian yang mengamankan situasi yang berada di lokasi kejadian. Dikarenakan dengan kejadian itu, jalanan menjadi macet total. Pada akhirnya setelah mendiskusikan tindakan apa yang harus dilakukan, daripada keduanya mati, lebih baik selamatkan salah satunya. Ya, itu setidaknya kan. Daripada keduanya tidak selamat, pada akhirnya akulah yang turun tangan. Aku mengeluarkan bayi yang masih dalam kandungan. Itu juga setelah si wanita itu meninggal dengan jarak 2 menit. Aku berusaha mengeluarkan bayi itu dan alhamdulillah bayi itu selamat. Aku menyimak dengan seksama yang barusan Bayu ceritakan. Aku hanya bisa menghela nafas kasar. Baik, kamu mau kemana? Kok sudah mau pergi? Dengan tergesa-gesa Bayu Aji bangkit dari tempat duduknya. Sudah malam, tidur, ucapnya. Lah, kan ceritanya belum selesai. Cerita apa lagi, Aisyah? Terus bayi itu dikemanain? Aku tidak tahu. Bayu, jangan pergi dulu. Dan Bayu pun mendorong aku masuk kembali ke dalam kamar. Udah, besok aja lagi ceritanya, udah malam. Pada akhirnya Bayu pun berlalu pergi. Ya elah, aku dibikin penasaran. Kira-kira anaknya sama siapa ya? Pasti sekarang sudah dewasa. Gak sabar menunggu hari esok. Dengan rasa penasaran aku pun terlelap tidur. Aku yang berdiri sendiri di tengah malam yang kurang pencahayaan. Aku mengedarkan pandangan ke arah yang berbeda di sekitarku. Gelap, di mana aku berada. Aku merasakan hawa mencekam, sekaligus merasa heran dan juga kebingungan. Kenapa aku berada di sini di pinggir jalan? Aku yang masih berdiri di dekat pohon baru tersadar kalau dari arah sampingku sudah ada sosok. Aku tidak langsung berbalik. Yang aku pikirkan, sosok apa yang berada di sampingku ini? Apa dia menyeramkan? Soalnya aku mencium bau amis darah dan bau busuk bangkai. Kalau boleh nawar, bagusan dikit kenapa? Seketika sosok itu berucap, "Apa kamu ingin mendengarkan kisahku?"
Mampus, kisah apa lagi? Gumamku. Pada akhirnya aku pun terpaksa menengok ke arah di mana sosok itu berdiri. Hal yang akan aku sesali seumur hidup pun terjadi. Aku terjengkang ke belakang dengan pantat yang mendarat duluan ke tanah. Aku terkulai lemas setelah melihat sosok itu. Jarak aku dengannya hanya setengah meter saja. Ternyata benar dugaanku, kondisi yang sangat mengenaskan. Sosok itu wanita yang Bayu Aji ceritakan. Sekarang dia berdiri di hadapanku dengan kondisi perut yang menganga, usus yang terburai, yang mengeluarkan cairan yang teramat busuk. Belum kondisi kepala yang tidak henti-hentinya mengeluarkan darah hitam pekat sampai melumuri wajah dari sosok itu. Dan aku melihat sosok itu menggenggam lengan yang sudah terputus. Lalu sosok itu berucap, "Tolong cari keberadaan anakku." Aku yang tidak kuat dengan aroma busuk hampir aku muntahkan isi perut. Tapi serasa badanku ada yang mengguncang dengan keras. Seketika aku tersadar dari mimpi yang membuatku hampir muntah. Dengan nafas yang masih tersegal, keringat sudah membasahi kening dan pelipis. Dan aku melihat Bayu yang sedang menatap keheranan sembari mengernyitkan dahinya. "Kamu gak apa-apa kan, Ai?" Dengan refleks aku memeluk dirinya dengan erat sembari menahan tubuhku yang masih menggigil ketakutan. Dan Bayu pun membalas pelukanku sembari berkata, "Ada apa, Aisyah? Apa sosok itu mengganggumu di alam bawah sadarmu?" Tiba-tiba aku melepaskan pelukanku dan menatap wajah yang seakan sudah tahu akan suatu hal. "Jadi kamu sudah tahu kejadian tadi? Makanya jadi orang jangan kepo," sembari tersenyum meledek. "Terus sosok itu berkata apa sama kamu, Ai?" "Dia ingin dipertemukan dengan anaknya." "Sudah aku duga." "Maksudmu apa, Bay?" "Udah subuh, cepat bangun. Ntar waktu subuh kelewat lagi." "Subuh? Jam berapa ini?" "Jam 5 pagi, cepet bangun, sholat dulu sana." Dan aku melihat penampilan Bayu yang sudah sangat rapi. Tumben, mau kemana sepagi ini? Dia sudah berpenampilan rapi. "Kenapa heran? Aku ingin mengantarkanmu ke tempat kerja, Ai." Serentak aku berdiri dari ranjang yang aku tiduri. "Apa? Kerja? Ya ampun, aku lupa kalau hari ini ada tugas di kantor. Mana aku lupa bawa baju ganti lagi. Duh, gimana ini?" Dan aku melihat Bayu yang berdiri sembari menyilangkan kedua tangan di dadanya, sembari menggelengkan kepala karena melihat tingkah lakuku. "Bayu, gimana ini?" "Disuruh sholat dulu, Ai. Bajumu sudah aku bawakan semalam. Mana keadaan pintu rumahmu terbuka lebar. Kamu kenapa semalam? Gimana kalau ada bangsat memasuki rumahmu?" Dan aku hanya bisa cengengesan sembari berucap, "Terima kasih sudah dibawakan baju salinku." Setelah selesai menjalankan kewajiban yang hampir mepet, aku bergegas mengganti baju terus pergi untuk sarapan. Di atas meja ibu sudah menyiapkan berbagai masakan yang sangat enak dan membuat nafsu makanku menggebu-gebu. Singkat cerita, setelah semuanya kelar, ibu menghentikan langkahku. "Aisyah, tunggu sayang." "Iya Bu, ada apa?" Beliau menelisik ke arah wajahku dan aku menunduk tersipu karena aku tahu pasti ibu melihat bekas tamparan yang kemarin aku dapatkan dari orang yang tidak aku kenal. "Bayu, jangan pergi dulu, tunggu sebentar." "Lah, emang ada apa Bu?" "Udah, jangan banyak bertanya. Aisyah, mari ikut ibu." Pada akhirnya aku mengikuti ibu dari arah belakang menuju ke kamar ibu yang berada di pojok ruangan. "Bu, emang aku mau diapain?" "Sudah, duduk aja. Tapi Bu, ibu hanya ingin menyamarkan lebam di pipimu. Nanti apa kata orang atau teman-temanmu? Apa kamu bisa berkata jujur kepada mereka?" "Sudah, sekarang kamu diam aja. Biar ibu yang melakukannya, merias wajahmu ini." "Tapi apa nggak aneh nantinya Bu?" Dan aku melihat ibu menanggapi dengan senyuman saja. Terdengar suara Bayu yang memanggil dari arah luar. "Bu, sudah belum? Ntar dia terlambat." Iya, gak sabaran amat sih. Udah selesai, ayo kamu bergegas berangkat. Nanti pengawalmu uring-uringan, nungguin kamu kelamaan." Aku kepingin berbalik melihat ke pantulan kaca, tapi ibu selalu menghalangiku. Bu, aku kepingin lihat hasilnya." "Sudah, sana pergi, udah cantik kok." "Duh,
mukaku seperti apa ya? Ayo Bay, kita berangkat. Dan aku menyadari Bayu terdiam mematung. Kok malah bengong? Ayo buruan. Tadi teriak-teriak suruh cepet-cepet. Iya ayo. Kamu kenapa sih Bay? Emang ada yang aneh ya sama wajahku? Enggak kok. Enggak ada yang aneh. Pangling aja. Sembari mengulas senyum. Aku berangkat diantar Bayu menaiki kuda besi menuju ke arah perkantoran. Setibanya aku disambut Andin yang melongo setelah melihatku. Kenapa sih lihatnya sampai segitunya? Nah, apa mataku nggak salah lihat? Dan aku hanya mengernyitkan dahi, tanda tidak mengerti dengan ucapan dari Andin. Sejak kapan kamu pakai make up, Nay? Udah yuk masuk, ucapku. Oh ya, kamu tadi diantar sama siapa, Nay? Temen. Oh, temen apa temen nih? Bawel ah. Dan si Andin cengar-cengir tidak jelas. Dan aku dihampiri oleh Tio. Dia menatapku dari bawah sampai atas. Din, ini teman kita si Naya. Udah nggak lucu, ucapku. Nay, kalau lagi ada masalah kasih tahu kita lah sebagai temenmu. Jangan diem kayak gini. Iya bener Nay. Ucapan Andin memperjelas pertanyaan Tio. Sok tahu, aku baik-baik aja kok. Lah, itu muka kok tumben-tumbenan pakai make up. Udah kaya. Seketika mereka seakan menahan tawa. Kalian kenapa sih? Dan Andin memberikan sesuatu yang sering dia bawa, sebuah kaca berukuran kecil. Setelahnya, tahu kan apa yang terjadi? Aku menjerit sejadi-jadinya karena aku kaget dengan wajahku sendiri. Ternyata wajahku lebih serem dibanding lihat demit, sumpah. Pada akhirnya aku lari kucar-kacir ke dalam toilet untuk membersihkan wajah yang udah cemong. Udah kayak pemain film horor saja. Duh, kok bisa ya? Ibu Bayu ngasih riasan seperti ini. Pasti terinspirasi dari film horor deh kayaknya. Masa aku disamain sama setan sih? Dan Andin mengikuti aku yang berada di toilet. Gimana Nay? Cantik kan? Suwek lo, kenapa sih gak bilang dari tadi? Untung belum banyak orang yang lihat. Aku melihat si Andin cuma ngakak. Sampai-sampai dia hampir ngompol di celana. Seketika dia menghentikan tawanya dan menatap ke arah wajahku. Pipimu kenapa Nay? Sontak Andin bertanya. Terjatuh, ucapku singkat. Bohong, mana ada terjatuh, cuma satu pipi saja yang memar. Jujur kenapa Nay? Kita kan udah berteman lama. Beneran jatuh Din, gak ada apa-apa kok. Ya udah, kalau kamu gak mau jujur, kita bukan temenan lagi. Dan Andin bergegas melenggang pergi. Aku biarin saja. Dia malah balik lagi. Nay, kok gak dihentiin sih? Untuk apa dihentikan? Ucapku. Ya ampun, punya temen keras kepala banget. Kalau aku tahu siapa yang nampar kamu, ingin sekali aku bikin rujak cingur tuh orang. Tiba-tiba ada yang menyauti ucapan Andin dari arah belakang dan berucap, aku orangnya. Seketika kami berdua berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Kau, ucapku bebarengan dengan Andin. Dan kami saling bertatap muka. Kurasa Andin mengenal wanita ini yang sudah menampar pipiku. Tapi tunggu, kok dia berada di kantor Pak Bagas ya? Siapa dia sebenarnya? Aku yang menamparnya. Kau mau apa? Kau sudah kembali, ucap Andin serentak. Seperti yang kau lihat Din, aku udah kembali. Jadi kau temannya si pelakor ini? Maksudmu apa berkata seperti itu? Kasih tahu dia, Kevin, calon suamiku, ngerti? Dan wanita itu berlalu pergi dengan menatap ke arahku dengan tatapan seakan mau memangsa. Nah ya, jadi kamu ditampar sama dia? Kamu mengenal dia, Din? Dan aku pun balik bertanya. Dia anak Pak Bagas, Nay. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Jangan sampai dia mengganggu pekerjaanku di kantor, ya Allah. Ku mampu. Pada akhirnya Andin mau membantu untuk memoleskan sedikit bedak di wajahku, hanya untuk menyamarkan bekas memar yang berada di sebelah pipi ini. Make up tipis tapi lumayan hasilnya, enggak seperti tadi. Udah kayak perayaan Halloween aja. Nay, apa Kevin sudah mengetahui soal ini? Aku rasa belum, Din. Lebih baik kalau dia nggak mengetahuinya. Lambat laun,
Pasti bakalan tahu dia, Naik. Kamu yang sabar dan tegar ya, Naik. Kita harus belajar dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan dan tetap tumbuh. Wah, gila loh, Naik. Jangan disamain sama bulu ketek juga kali. Udah yuk, kita mulai dengan kerjaan kita. Pada akhirnya kita menghentikan obrolan sementara. Singkat cerita, di sore itu aku yang akan bergegas kembali pulang ke rumah, tapi nggak untuk pulang ke rumahku, melainkan ke rumah Bayu. Setibanya di depan parkiran, lenganku ada yang menarik dari arah belakang. Aku terlonjak kaget. "Nay, tunggu." Ternyata Kevin. "Tumben ada di kantornya Pak Bagas." "Iya Vin, ada apa? Kenapa HP-mu tidak aktif, Nay? Dan kenapa rumahmu?" Sebelum Kevin melanjutkan perkataannya, aku berusaha menjelaskan dengan apa yang telah terjadi, walau nggak semua dengan apa yang telah menimpaku. "Aku menginap di rumah temen, Vin. Soal HP terkena air hujan, jadi belum dibenerin, maaf." Sembari menunduk. "HP-mu terkena air hujan? Kok bisa, Nay? Apa kamu lagi ada masalah?" "Vin, nanti aja ya aku jelasin. Aku harus segera pulang. Biar aku yang mengantarmu pulang." Aduh, gimana nih? Alasan apa lagi ya yang harus aku lontarkan biar dia nggak curiga? Tiba-tiba ada seseorang yang menjambak rambutku dari arah samping, dan aku pun meringis menahan perih di kulit kepala, saking kuatnya jambakan yang cewek ini lakukan terhadapku. "Au, lepas! Lepaskan!" "Oh, jadi ini alasanmu nggak mau kita rujuk kembali, Vin?" "Vina, kau..." "Ya, ini aku Vina, kekasihmu." Dan Kevin melirik ke arahku yang lagi mengusap kepala yang teramat sakit. Wanita ini lagi. Ya Allah, tolong berikan aku kesabaran. Kalau engkau beri aku kekuatan, mungkin aku akan memukul wanita ini tepat di wajahnya. Gumamku kesal. "Kamu gak apa-apa kan, Nay?" ucap Kevin. "Aku harus pergi, Vin. Tunggu, aku akan mengantarmu pulang." Sembari menggenggam lenganku dan mau beranjak pergi, baru saja melangkah, tasku dirampas paksa oleh wanita yang bernama Vina. "Sebenarnya kamu mau apa, Vina? Berikan tas itu padaku." "Aku ingin kita balikan, Kevin. Aku gak mau putus darimu." Dan aku melihat wanita itu sembari beruraian air mata yang membuat hatiku ikut pilu. Aku gak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Kenapa aku harus terbawa pula? Nasib. Semenjak kamu memilih pergi dan meninggalkan aku, semenjak itu kau sudah memutuskan hubungan kita, Vina. Bukanlah waktu yang sebentar, 4 tahun. Coba bayangkan, kamu lebih memilih melanjutkan ambisimu dan tidak ada kabar sama sekali darimu, Vina. Aku sudah anggap kita sudah berakhir, jadi jangan salahkan aku, ngerti? Oh, jadi kamu lebih memilih wanita kampungan ini, Kevin? Kamu lebih membela dia gitu? Cewek kampungan, apa kamu belum kapok semalam aku gampar kamu? Aku sudah memberikan peringatan, jauhi Kevin. Apa? Gila lo ya. Naya tidak ada urusannya dengan hubungan kita. Emang gak waras. Kevin, aku mohon kita balikan seperti dulu lagi. Jangan harap. Gua gak sudi balikan lagi sama kamu. Dan ingat, jangan berani lagi dekatin Kanaya. Ngerti? Mari, Nay, kita pergi dari sini. Sembari mengambil tas yang masih dipegangi oleh wanita itu. Kevin! Teriak Vina membuat perhatian orang menatap ke arahnya. Ingat kamu, Kevin, akan aku bikin kalian berdua menyesal. Ingat itu. Setelah langkahku sedikit agak menjauh, aku menghentikan langkah hanya untuk melihat wanita yang bernama Vina. Lepasin, Vin. Kenapa, Nay? Lebih baik bicarakan lagi secara baik-baik dengannya. Aku takut terjadi sesuatu. Kamu peduli sama dia, sedangkan dia telah memperlakukanmu. Tidak. Udahlah, Vin, mungkin ini hanya salah paham saja. Maksudmu apa, Nay? Aku pergi dulu ya, Vin. Udah sore juga, takut kemalaman. Naya. Dan aku berlalu pergi meninggalkan dia yang masih berdiri sendiri, sembari menatapku berlalu pergi dari pandangannya. Setibanya di pinggir jalan, aku mencoba menghentikan angkot yang masih lengang tanpa penumpang. Ya sudahlah, daripada nanti kemalaman di jalan, pikirku. Setelah aku terduduk, aku tersentak kaget dikarenakan Tio berada di pojok kursi penumpang sembari tersenyum ke arahku.
Aku hanya menghela nafas panjang. Masih untung bukan demit. Kumampu. Oh tumben, mobil dia kemana ya? Nay, apa benar yang diucapkan Andin kalau kamu cukup? Sebelum Tio melanjutkan ke inti permasalahan, aku lebih memilih memotong ucapannya karena aku tahu apa yang dimaksudkannya itu. Memang apa kata si Andin? Ya gitu, dia ceritain semuanya ke gua. Dasar mulut ember, awas Kondin. Pada akhirnya gak ada yang harus aku tutupi lagi gara-gara si Andin. Apa kamu sudah mengenal wanita itu, Yok? Maksudmu si Vina? Udah semenjak lama, malahan kita satu kelas dulu. Apa mereka pacaran lama, Yok? Apa kamu tertarik sama kisah cinta mereka, Nay? Lah, ini bocah malah balik nanya lagi. Serentak aku berucap, enggak. Emang susah untuk berkata jujur, sindir Tio. Sama sepertiku yang tidak bisa jujur kepadamu, Nay. Maksudmu apa, Yok? Sudah semenjak lama aku menyimpan rasa terhadapmu, tapi aku sadar diri kok. Apalagi Kevin sangat menyayangimu, Nay. Aku hanya terdiam tidak bersuara. Cinta macam apa ini? Aku dibuat bingung, berasa lagi perang di alam goib saja. Apa aku boleh jujur, Nay? Dan aku menatap ke arah di mana Tio berada. Kamu ibarat penjahat yang menyusup ke dalam mimpi-mimpiku, mencuri hati dan merampas perasaanku. Kamu harus tahu, Nay. Cintaku ke kamu itu kayak hutang. Awalnya kecil, didiemin. Gede sendiri kalau nggak dibayar. Sembari tertawa puas. Nay, kenapa melihatku seperti itu? Sungguh aku melihat pipimu sudah kayak tomat saja, memerah semerah warna hatiku. Tenang, Nay, jangan risau. Dan aku pun memalingkan muka sembari menggaruk kepala yang tidaklah gatal. Wah, sakit ini si Tio. Dia malah melanjutkan ocehannya yang gak jelas itu. Apa dia mabuk kali ya? Aku memang pendiam, Nay. Diam-diam jatuh cinta padamu. Kali ini aku jujur, Naya. Sembari menatapku dengan pandangan yang tajam. Mang, berhenti di depan ya. Seketika angkot pun terhenti. Tio pun turun dan berlalu pergi. Setelah beberapa saat kemudian, Neng, mau berhenti di mana? Oh iya, Mang, di depan sana ada gang yang menuju ke perumahan. Berhenti di situ saja. Setibanya aku di tempat tujuan, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku supaya cepat sampai ke rumah. Aku ingin membuat perhitungan dengan Bayu. Aku kesel sama dia. Masa muka cemong, dia gak berkata apa-apa. Berarti sepanjang jalan menuju kantor, semua orang yang menatapku. Sampai-sampai liatinnya gak pakai ngedip, gara-gara mukaku yang kayak penunggu jembatan Ancol. Awas aja kamu, baik. Sesampainya di depan rumah, aku melihat Bayu yang sedang menatap diriku. Dia langsung kabur, dan aku berusaha untuk mengejar, untuk memberikan buku mentah. Bayu, kamu di mana, baik? Anak gadis bukannya ucapin salam, kok teriak-teriak? Kenapa manggil Bayu? Ibu lihat Bayu nggak? Mungkin dia di kamarnya. Dan aku bergegas untuk mencari di dalam kamar, tapi sial dikunci. Bayu, buka pintunya. Kalau enggak, aku dobrak ini pintu, biar sekalian kamarmu nggak ada pintunya. Akan tetapi Bayu seakan nggak mau membuka pintunya. Aku mengambil ancang-ancang untuk mendobrak paksa dan mulai berlari. Tapi sial, pintu itu terbuka lebar sampai aku nyungsep di sofa yang berada di dalam kamar. Dan Bayu Aji cuma bisa menertawaiku saja. Aku hanya terdiam 1000 bahasa tanpa melihat ke arah wajah. Pada akhirnya dia menghampiriku yang masih terdiam. Nay, kamu nggak apa-apa kan? Ucapnya sembari mendekat menghampiriku yang masih mematung. Setelah jarak dia dekat dengan posisiku terduduk, aku pun berkata, "Hei, sosok wanita itu menangis," ucapku. "Kau mendengarnya, Nay?" Seketika aku berbalik menatap wajah yang sedang menatapku. Kami saling tatap untuk beberapa detik. Setelahnya kami menunduk, menahan sesuatu yang seakan ingin meledak. Aku berusaha menahan gejolak yang gak karuan, ditambah suara tangisan yang menyayat hati dari sosok wanita itu. "Apa kamu sudah berusaha mencari anaknya, baik?" "Pernah, tapi belum ketemu." "Tumben nyari sampai gak ketemu, biasanya selalu berhasil." Bicara sambil berpikir, bisa gak,
Maksudnya bagaimana? Gini aja, kita cari sama-sama gimana? Ya elah Bay, kan bisa pakai kekuatan yang kamu punya untuk mencari keberadaan anak dari sosok itu. Ingat, ini alam manusia. Aku harus lebih irit memakai kekuatanku. Kan niatku balik ingin merasakan seperti dulu lagi. Jadi mau nggak ikut mencarinya? Mau sih, tapi nggak bakalan kelamaan nyarinya. Udah, ayo kita pergi. Baik, nggak mungkin kan kita mencarinya di malam hari. Udah, ikut aja. Pada akhirnya dengan hati yang lunglai mengikuti arahan dari yang punya petunjuk arah, beberapa lama kemudian kami tiba di depan warung pecel lele yang tepatnya berada di pinggir jalan. Apa kamu yakin mau makan di sini, Bay? Lah emang kenapa? Biarpun katanya nggak higienis, tapi makan di pinggir jalan jauh lebih sehat daripada makan di tengah jalan. Bener nggak, Ai? Lah, ya kalau makan di tengah jalan ya itu mah beda lagi ceritanya atau berpindah alam. Jadi nggak kita makan? Jadilah, timbal Bayu. Pada akhirnya kami memilih beristirahat terlebih dahulu sambil menyantap makan malam kami. Dilanjut dengan membahas langkah selanjutnya, dikarenakan kami juga belum tahu tujuan kami berdua. Bay, cari pakai kekuatanmu napa? Kalau begini aja gak bakalan cepet ketemu, Bay. Gak bisa, Ai. Setidaknya kita harus berusaha terlebih dahulu untuk menemukan anak dari sosok itu. Emang kamu gak tahu siapa nama dari sosok itu, Bay? Biar enak gitu pas manggilnya. Kalau gak salah namanya Asi. Cuma itu yang aku tahu. Dan jangan bertanya soal alamat rumah. Aku kagak bakalan menjawabnya. Lah kenapa emang? Kan lebih bagus kalau langsung ke rumahnya. Siapa tahu anak yang dicari berada di rumah keluarga korban. Gak mungkin, Ai. Soalnya sebelum aku mencari keberadaan anak itu, aku mencari informasi tentang keluarga si korban terlebih dahulu. Tapi yang aku dengar anaknya sudah dikirim ke panti asuhan. Loh, kok dikirim ke panti sih, Bay? Emang keluarganya gak mampu ngurusin anak satu aja? Kenapa sih harus dikirim ke panti? Berarti kita harus mencari keberadaan anak itu. Seperti yang kau pikirkan, Ai. Kita harus mendatangi satu persatu panti asuhan yang berada di kota ini. Emang berapa banyak panti asuhan yang berada di kota ini, Bay? Iya, kalau ketemu di salah satu panti yang masih dekat dengan kita. Coba kalau pantinya berada jauh dari kota ini, bagaimana coba? Udah, jangan mengeluh dulu. Cepat kita bergegas mencari keberadaan anak itu sebelum apa, Bay? Aku tahu kamu menyimpan suatu rahasia soal anak itu. Cuma kamu ingin aku berusaha menemukannya, kan? Dan aku melihat Bayu cuman cengengesan saja. Belajar bersabar dan berjuang, Aisyah. Nyebelin kamu, Bay. Sebelum makan, kita harus sudah berada di salah satu panti asuhan, Ai. Ya udah, ayo kita jalan lagi. Setelah beberapa jam kami berdua menelusuri kota Bogor. Kebetulan jarak panti asuhan tidaklah terlalu jauh dari lokasi kami sekarang. Setelah menemukan salah satu dari sekian banyaknya panti asuhan, kami tertarik dengan keberadaan panti yang tersembunyi jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota, jauh dari tetangga. Dan paling membuatku merinding, panti ini dekat dengan kuburan dan juga perkebunan pisang. Setibanya kami berdua di depan gerbang panti, aku menatap ke arah Bayu yang dari tadi dia merasa gelisah. Kenapa dia? Apa kamu baik-baik saja, Bay? Baik kok. Kamu yakin ingin masuk ke dalam panti ini, Ai? Lah emang kenapa? Aku penasaran, Bay. Kenapa panti ini terpelosok banget ya? Apa di dalam banyak anak yatimnya? Atau penghuni lainnya gitu? Banyak di sini penghuninya, Ai. Dengan suara bergetar, Bayu menjawab pertanyaan dariku. Kamu kenapa sih, Bay? Maksudmu penghuni yang mana? Kok aku merasa curiga terhadapmu, Bay? Apa ada sesuatu yang kamu rahasiakan dariku, Bay? Selidikku terhadap Bayu. Nanti kamu akan segera mengetahuinya, Ai. Kuatkan mentalmu dari sekarang, selagi kamu bisa bernafas. Waduh, kamu ngomong apa sih? Gak jelas banget. Serentak pintu gerbang terbuka dengan sendirinya. Kita sudah disambut sama penghuni yang berada di sini. Dan aku menatap ke arah Bayu yang berada tidak jauh dari pintu gerbang. Dengan pintu yang sudah terbuka setengahnya, aku yang menelisik keadaan pintu gerbang yang sudah lama berdiri kokoh dengan warna yang sudah pudar dimakan usia
dan di samping pagar terdapat pohon beringin yang cukup besar ukurannya. Belum akar-akar yang menjuntai ke tanah membuat siapapun yang melihat bergidik dibuatnya. Apa kita akan masuk ke dalam, baik? Hai, apa kamu sudah siap melihat kondisi di dalam sana? Emang ada apa di dalam sana? Kenapa kamu gak berkata jujur saja, baik? Jangan bikin aku parno plus penasaran seperti ini. Ayo kita masuk, kita akan selesaikan malam ini juga, bisik Bayu. Ah, apa yang harus diselesaikan? Aduh, ini malam kapan datangnya ya? Apa bisa nawar? Jangan malam dulu gitu. Sembari aku cengengesan tidak karuan dengan kondisi yang masih berdiri tidak jauh dari pohon beringin. Dan mulai tercium bau bunga bercampurkan bau anjir darah. Wah, udah gak enak aja nih perasaan. Seketika aku melihat juntaian kaki yang sudah membusuk bercampurkan nanah dengan kulit yang terkelupas, berwarna hitam keabu-abuan. Sudah banyak belatung yang menggerogoti sepasang kaki itu pas berada tepat di atas kepalaku. Dengan aroma yang tidak karuan, aku pun mendongakkan kepala ke arah yang dimana sepasang kaki itu melayang. Astagfirullahaladzim, sembari menggerutu. Sialan, gak kira-kira itu Kunti malah gak pakai daleman lagi. Ih, amit-amit Bang Bayi. Aku lari walau agak terseok dengan kaki yang tersandung akar pohon. Tapi aku berusaha supaya tidak terjatuh dan bergegas menyusul Bayu Aji. Setibanya aku di dekat si Bayu. Aisyah, kamu kenapa? Oh, ada emak Kunti, baik. Dan Bayu malah menertawakan aku yang kepayahan, menahan nafas yang mendera karena tadi yang hampir terjatuh. Ah, emak Kunti katamu? Ih, sembari aku bergidik ngeri. Kenapa lagi, Ai? Baik, kamu pernah lihat itunya si emak Kunti belum? Ah, maksudmu apa, Ai? Gimana jelasinnya ya? Masa aku bilang anunya si emak Kunti? Gumamku. Lihat apa kok diem? Anu itu dia ternyata nggak pakai itu ya, baik. Sembari sedikit berbisik gak jelas. Dan aku melihat Bayu mengernyitkan dahi, tanda dia nggak mengerti dengan perkataanku. Apa emang dia nggak ngerti? Udahlah bodo amat. Si emak Kunti nggak pakai daleman juga. Emang aku sudah tahu penyebabnya kenapa dia nggak pakai daleman. Orang banyak belatungnya. Kalau dia pakai daleman ya jelas nggak nyaman lah. Ih, najis. Aku hanya bisa berbicara sendiri dalam batin. Dan aku melihat ke arah Bayu yang sedang menahan tawanya. Apa jangan-jangan dia tahu apa yang aku ucapkan. Ampret, katanya nggak ada energi untuk berbuat hal lebih. Wah, semelu baik. Lo tahu kan apa yang ada di dalam pikiranku? Aisyah, ternyata kamu jorok pikiranmu. Yang kayak gitu aja dipikirin. Sembari menertawaiku. Seketika aku memalingkan muka karena nggak kuat nahan malu. Kurasa pipi ini sudah kayak udang goreng, merah. Aku hanya bisa gigit bibir. Dan aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Kalau nggak bisa ngeles bukan Aisyah namanya. Baik, yang benar saja. Masa ini tempat sepi amat nggak ada manusianya? Dan Bayu pun menimpali, sembari masih menahan tawanya. Mereka ada di dalam. Bagaimana kamu tahu kalau mereka ada di dalam? Dulu aku pernah kesini dengan wujudku, tapi sekarang yang aku khawatirkan, aku berwujud manusia, walau nggak sepenuhnya. Itu artinya kamu nggak ada kekuatan untuk melawan, ucapku. Benar yang kamu katakan, Ai. Untuk merubah ke wujud manusia ini juga sangatlah membutuhkan energi yang cukup besar. Maka dari itu, kamu gak jawab semua pertanyaanku karena kamu emang gak ada kemampuan. Karena wujud manusiamu ini. Dan Bayu pun mengangguk saja. Ya Allah, kenapa gak ngomong sih, Bay? Sekarang udah terlanjur masuk ke kandang demit. Dan benar saja pintu gerbang tertutup dengan keras. Setelah aku menyadarinya, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Setelah pintu gerbang menutup dengan sempurna, kami saling bertatap muka, seakan meminta pendapat maju melangkah masuk apa harus kembali. Tapi gak bakalan nyampe ke rumah. Kita masuk saja, aku yakin kamu pasti bisa menemukannya, Ai. Aduh, dari tadi kamu itu cuma ngasih tahu teka-teki mulu, heran deh. Setibanya kami di dalam ruangan yang menurut aku sudah tidak layak dihuni, tapi menurut Bayu, ada orang yang tinggal di tempat ini. Ini mah bukan panti asuhan, melainkan seperti rumah tidak berpenghuni yang tidak terawat alias terbengkalai. Kita berdua mendengar teriakan dari arah dalam. Bergegas kami menghampiri suara yang terdengar memilukan.
Setiap ruangan kami telusuri sampai pada akhirnya kami menemukan sebuah ruangan yang memiliki aura negatif yang cukup tinggi. Seketika Bayu Aji tersungkur ke lantai sembari memegangi kedua telinganya sembari berteriak. "Ah!" Aku yang panik melihat tingkah Bayu dan mencoba untuk menghampiri, lalu bertanya untuk memastikan keadaannya. "Bay, kamu kenapa?" Bayu terus-menerus menjerit seakan menahan rasa sakit. Tapi kenapa? Apa yang menjadi penyebab rasa sakit yang Bayu rasakan saat ini? Tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah belakang dan aku pun berbalik mencari arah suara itu berasal. Dan aku melihat sesuatu di dalam ruangan yang gelap mencekam. Seketika di dalam ruangan itu mengeluarkan asap hitam pekat. Semakin aku perhatikan asap itu, semakin jelas terdapat sosok yang perwujudannya tinggi besar berambut gimbal bertaring tajam dengan bola mata yang besar. Warna tubuhnya hitam keabu-abuan dan juga berekor. Di setiap bahunya mencuat duri-duri yang teramat tajam. Sosok itu sangat besar. Ya Allah, sosok apa ini? Jin siluman apa iblis? Aku pun mundur dengan perlahan, mencoba menghampiri Bayu yang sudah kepayahan. "Bayu, kamu kenapa, Bay? Ayo, kita pergi dari sini. Cepat bangun, Bay." Dan aku melihat sekeliling ruangan yang suram. Hal mengejutkan terjadi, Bayu menghilang. Kepanikanku bertambah. Ya ampun, gak mungkin kan Bayu meninggalkan aku di sini sendirian. Masa aku ditinggal sama sosok yang gak karuan dan gak jelas wujudnya? Dan sosok itu tertawa terbahak-bahak. "Kau harus ikut denganku, jadi ratuku," ucap sosok itu. Najis, aku masih waras kali. Orang gila pun pasti mikir 1000 kali untuk mau jadi ratumu. Dan sosok itu ketawanya semakin menjadi. Secara mengejutkan, sosok itu mengubah perwujudannya menjadi sosok pria yang teramat tampan dengan bertelanjang dada, memakai pakaian menyerupai pangeran kerajaan zaman dulu dengan keris yang berukiran Jawa kuno dan mahkota berwarna kuning keemasan, bertabur berlian dan terukir kepala naga. Terdapat mustika di bagian bola matanya dan sosok itu berucap, "Tawaranku masih berlaku, Aisyah. Apa kau belum berubah pikiran?" Terdengar sebuah bisikan, "Jangan terlena dengan wujud raganya. Yang pastinya kamu sudah melihat perwujudan yang sesungguhnya." Itu suara Nyai Anjar. "Nyai, aku kira Nyai ikut kabur seperti Bayu." Setidaknya aku bisa bernafas lega dengan kehadiran Nyai Anjar yang masih berada di dalam jiwaku, atau yang pastinya mendiami hati dan jiwaku, supaya tidak terlena dengan bujuk rayu para lelaki yang hanya ingin memanfaatkan situasi saja, terutama kaum lelaki yang beda alam. Karena darahku darah yang diincar untuk memperluas kekuasaan dan mempunyai ajian tingkat tinggi di alam mereka. Maka dari semenjak aku dilahirkan, Nyai Anjar lebih memilih mendiami hatiku dan selalu mengingatkan akan segala hal. Karena para jin dan siluman mempunyai keahlian untuk memikat dengan rupa yang tidak biasa, sampai seseorang yang akan jadi korbannya dibuat terlena sampai lupa akan dirinya sendiri. Dan entah mengapa setiap lelaki yang berharap akan diriku, aku selalu diliputi rasa gamang. Tapi tidak untuk Bayu Aji. "Nyai, Bayu Aji kemana? Kenapa dia menghilang?" "Aku rasa dia terkena kutukan." "Bagaimana bisa itu terjadi, Nyai?" "Dulu dia pernah kemari untuk mencari anak dari sosok itu. Dengan tidak sengaja, Bayu telah membuka segel terlarang yang membuat dia terkena imbasnya." "Maksud Nyai, segel apa?" "Penghuni pusaka yang diasingkan karena kesalahan di masa lalu yang menewaskan banyak korban. Dan segel itu adalah kutukan untuk sosok penghuni dari pusaka itu sendiri. Tapi Bayu malah membuka segelnya tanpa ia sadari. Aku sudah memperingatinya, tapi aku rasa sosok yang berada di hadapanmu lah yang mempengaruhi Bayu, sehingga dia tidak sadar dengan tindakannya itu." "Terus Bayu sekarang berada di mana?" Dan aku melihat raut kesedihan dari Nyai Anjar sembari menghela nafas yang seakan menahan beban. "Nyai, kenapa terdiam?" "Raden Naga Geni sudah menggantikan penghuni sosok yang berada di dalam pusaka itu dengan Bayu Aji. Temanmu itu sekarang dia terkurung. Cuma akulah yang bisa membebaskan dirinya," ucap sosok itu. "Ini tidak mungkin, Nyai. Apa yang harus kita lakukan? Dan di mana anak yang dimaksud itu?" "Yang kau cari berada di belakangmu," timpal sosok itu kembali. Seketika aku berbalik ke arah belakang yang dimana
Aku melihat seorang anak perempuan masih berumur 10 tahun dengan tatapan kosong. Seakan tidak ada jiwa yang menempati raga anak itu. Nyai, anak itu dia. Dia manusia, Aisyah, akan tetapi sudah dikuasai oleh sosok yang kita tidak ketahui wujudnya, karena aku merasakan hal yang tidak baik dengan kehadiran sosok itu. Maksudnya apa? Boneka itu bukanlah boneka biasa, Aisyah. Ucapan Nyai Anjar membuat aku merasakan hal mengerikan akan terjadi, dan aku baru tersadar dengan keberadaan boneka yang anak itu dekap. Sembari memeluknya, serentak kepala dari boneka itu berputar 180 derajat ke arahku berada. Boneka arwah. Akan tetapi arwah siapa yang mengundi boneka itu, Nyai? Yang pastinya mereka berdua sedang dikendalikan oleh sesuatu. Kamu harus berhati-hati. Maksudnya? Seketika Nyai Anjar memberikan isyarat supaya aku melihat ke arah yang Nyai Anjar isyaratkan. Dan mataku terbelalak melihat tingkah laku anak perempuan yang tidak wajar. Dia merangkak di dinding bagaikan cicak, sembari memegangi boneka yang sudah usang dan juga menyeramkan. Boneka itu terus menyeringai dan menatap tajam ke arahku. Anak kecil itu seakan dikendalikan oleh sesuatu, dengan kondisi satu lengan yang masih memegangi sebuah boneka. Anak perempuan itu makin naik ke atas dengan cara merangkak, sembari tertawa cekikikan. Aku yang melihatnya dibuat shock, seakan napasku terasa sesak, dan hal mengerikan terjadi. Anak itu menjatuhkan dirinya sampai mendarat di lantai. Aku terpekik menahan rasa kaget yang teramat sangat, sampai aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi anak itu seakan tidak merasakan apa-apa. Dia bangkit sembari cekikikan kembali. Itu adalah suara wanita tua yang lirih, seakan dipenuhi amarah dan dendam. Siapa kau sebenarnya? Ucap Nyai Anjar. Rupanya kau, Nyai. Kita bertemu lagi. Apa kau lupa kepadaku, Nyai? Dan aku terdiam mencerna perkataan sosok yang sekarang sedang merasuki anak itu. Apa Nyai Anjar tahu siapa sosok itu sebenarnya? Dan sosok di belakangku berucap, dia adalah Nyai Lasmini. Apa? Ini tidak mungkin. Kenapa dengan kondisi Nyai Lasmini? Sebenarnya kalian ini siapa dan mau apa? Aku melihat ekspresi dari Nyai Anjar yang begitu gugup setelah mengetahui siapa sosok yang merasuki tubuh anak kecil itu. Sudahkah kau mengingatku, Nyai? Aku temanmu dulu yang kau hianati. Sekarang aku musuhmu. Aku jadi seperti ini karena dirimu, Nyai Anjar. Akan aku musnahkan keturunanmu, Anjar. Seketika teriakan dari Nyai Lasmini membuat telingaku sakit dan kepalaku menjadi sangat berat. Aku terbungkuk menahan rasa sakit di telingaku ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya kalimat itu yang selalu aku sebut. Dengan nafas yang mendera, aku merasakan angin yang begitu kencang berputar mengelilingi kami yang berada di dalam ruangan. Aku sempat berpikir angin dari mana ini, dan aku baru tersadar sosok Nyai Lasmini beserta Nyai Anjar. Mereka sedang mengadu ilmu kanuragan, dan aku melihat raga anak itu terbaring di lantai. Dan aku bergegas menghampiri anak perempuan itu untuk mengamankannya. Tapi hal tidak terduga pun terjadi. Tanpa aku sadari, sosok menjaga pusaka entah apa yang dia lakukan terhadap aku, sehingga aku tidak sadarkan diri di pelukannya. Sebelum sepenuhnya kesadaranku menghilang, Nyai Anjar berteriak memanggil namaku. Aisyah! Tidak, jangan kau bawa dia. Dan aku pun tidak ingat lagi dengan apa yang telah terjadi di tempat itu. Beberapa saat kemudian aku pun terbangun dengan pandangan yang masih samar-samar, menelisik setiap sudut ruangan yang terasa asing bagiku. Aku berada di mana? Sesaat setelah aku tersadar sepenuhnya dan aku berusaha memanggil seseorang yang selalu bersamaku. Nyai Anjar, kamu di mana? Aku terus memanggil beliau lewat batin, dan aku tersentak kaget setelah menyadari kalau pakaian yang aku kenakan terasa sesak di badan. Baju macam apa ini? Gumamku. Aku pun bangkit dari ranjang yang teramat nyaman dan empuk, dan bertaburan bunga di atasnya dengan spray berwarna kuning kemasan. Aku berdiri melihat ke arah cermin dan pantulan. Di dalam cermin memperlihatkan aku yang seperti bukan aku lagi. Apa ini? Baju pengantin? Aku mencoba menerka-nerka, karena yang aku lihat, pakaian yang aku kenakan kebaya pengantin berwarna hitam dengan bersulamkan benang emas dan bahkan kain yang sangat halus. Dengan rambut yang sudah disanggul rapi,
tersemat hiasan bunga dan aksesoris layaknya pengantin Jawa. Di bagian pinggang terurai selendang berbahankan sutra, ditambah pernak-pernik perhiasan yang memukau di setiap lengan jari dan leherku. Tanpa disadari aku terlena dan terbuai dengan keindahan yang terpampang jelas di hadapanku ini. Jujur kebaya ini teramat indah, tapi kenapa aku memakai kebaya? Kembali aku menatap tiap sudut ruangan dan aku baru tersadar kalau ini bukanlah alam manusia, melainkan alam lain. Aku mencoba keluar ruangan dan secara tiba-tiba ada yang menjulurkan pedang ke arahku. Serentak terhentilah langkahku. Mau kemana, Dewi Maeswari? Kita bertemu kembali di alam yang berbeda. Aku melihat seorang wanita yang teramat cantik dan menawan, berkebaya merah, dihiasi perhiasan emas dan berlian, dengan rambut terurai panjang berhiaskan bunga melati di atas kepalanya. Tapi kenapa dia menghalangiku untuk pergi? Andai saja aku tidak memakai kebaya ini, mungkin aku sudah lari kayak maling kesiangan. Dan wanita itu cuma tersenyum melihatku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan berharap kamu pergi dari istana ini, Dewi Maeswari. Kau harus mati di tangan Nyai Seruni. Tunggu, kau salah orang. Aku bukanlah Maeswari. Namaku Aisyah. Aku berasal dari alam manusia. Kau salah orang. Wajahmu masih aku ingat. Tidak mungkin aku melupakanmu, Dewi Maeswari. Kau tidak pantas menjadi permaisuri di kerajaan ini. Akulah yang berhak, bukan dirimu. Dulu aku yang melenyapkanmu, sekarang pun sama. Kau harus mati di tanganku. Seketika ayunan pedang melesat ke arahku. Sialan, kebaya ini mengunci pergerakanku. Gerutuku kesal. Dengan beringas, Nyai Seruni ini terus mengejarku. Tidak banyak yang bisa aku perbuat. Aku tidak bisa melawan. Yang aku bisa hanya menghindar. Ayunan pedang yang dibawa Nyai Seruni ini terlalu brutal. Aku berusaha mencari sesuatu, tapi malah kakiku tersandung kain dan brak, tubuhku mendarat di lantai. Pada akhirnya Nyai Seruni tersenyum yang melihatku tidak berdaya. Lalu dia menghampiriku yang masih terkapar di lantai. Dengan sigap dia menindih tubuhku sembari menyekik leherku. Asal kau tahu, tidak ada yang bisa menghalangi seorang Nyai Seruni untuk melenyapkan yang menjadi penghalang bagi dirinya. Bagiku tidak akan sulit menyelamatkanmu untuk yang kedua kalinya. Bedanya, dulu kau aku racuni sebelum kau dinobatkan menjadi permaisuri dan di malam pertamamu. Dan hal yang sama akan aku lakukan untuk melenyapkanmu. Dengan nafas yang mulai terasa sesak, aku berusaha menahan cengkeraman di leherku dan berusaha memberontak ditambah dengan keadaanku yang tidak memungkinkan untuk banyak bergerak. Aku kesulitan bernafas. Aku tidak berdaya untuk melawan. Kenapa Nyai menginginkan aku mati? Dan siapa Dewi Maeswari? Ah, lepaskan aku. Tiba-tiba aku terkejut dengan ujung pedang yang sudah mencuat di bagian dada Nyai Seruni. Dan cengkeraman mulai melemah. Aku melihat darah keluar dari mulut Nyai Seruni. Dan Nyai pun terguling ke samping. Baru aku menyadari kalau yang melakukannya adalah Pangeran Nagageni. Kenyataan yang sangat mengejutkan, Nyai, ucapnya. Dengan suara lemah dan bergetar, Nyai Seruni berusaha berucap, sembari beringsut mendekati Pangeran Nagageni dan meminta ampunan, sembari meraih kaki dari Pangeran Nagageni. Tapi sebelum Nyai Seruni meraihnya, dia ditendang sampai terjengkang ke belakang, dan Nyai Seruni berujar, "Ampuni hamba, Pangeran. Hamba bersalah. Hamba hilaf." "Hilaf katamu? Tiada ampun lagi untukmu, Nyai. Semua sudah terungkap. Kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Begitu tega kau membunuhnya dan memisahkan aku dengan orang yang sangat aku sayangi." Dengan suara yang sangat menggema, Pangeran Nagageni berteriak memanggil sang pengawal untuk membawa Nyai Seruni dari hadapannya. Dengan luka yang cukup parah di bagian dada, Nyai Seruni menatap tajam ke arahku dan beliau menghilang di ujung lorong. Aku masih dilanda kebingungan, hanya terdiam tidak berkata. Seketika Pangeran menghampiriku yang masih berdiri mematung, menatap kepergian Nyai Seruni dan beberapa pengawal. Tiba-tiba Pangeran mengelus pipiku, dan setelah aku tersadar dari lamunan, aku beringsut mundur sembari menatap ke arahnya, dan Pangeran Nagageni berucap, "Terima kasih, Aisyah." Aku hanya mengernyitkan kedua alisku. Masih tidak bisa aku pahami. Seketika ada suara yang memanggil namaku, dan aku mengenal suara itu. Suara teman yang aku rindukan kehadirannya, yang dulu pamit pergi ke Laut Selatan bersama Raden Abbas Sanjaya. Dia Rahayu. Kenapa dia bisa berada di sini?
Dan aku pun tersenyum menyambut kedatangannya. "Ayo, kau." Dan aku melihat Rahayu tidak merespon. Dia malah menatap tajam ke arah Pangeran Naga Geni. Dan pangeran memanggil nama dari Rahayu, sebuah nama yang pernah sekali aku mendengarnya. Putri Mayangsari. "Kau." Dan Rahayu hanya terdiam, sembari menatap ke arahku dan kembali menatap ke arah pangeran berada. Dan pangeran pun kembali berkata, "Apa kau mengenalnya, Dewi Mayangsari?" "Dan Naga Geni, ternyata kau yang mengambil sukma temanku. Kenapa kau melakukan ini? Bukan hanya aku yang mengkhawatirkan dirinya. Setelah tiba di tempat Nyai Anjar berada, aku mencium bau energi yang aku kenali. Dan aku yakin kalau itu dirimu yang telah membawa sukma temanku. Ternyata perkiraanku tidaklah meleset. Ada hubungan apa kau dengan wanita ini?" "Dia teman manusiaku." "Teman katamu? Jadi benar apa kata Nyai Seruni kalau dia seorang yang sangat aku rindukan?" Aku yang masih menyimak obrolan mereka masih dengan kebingunganku. Apa Rahayu mengenal sosok yang berada di hadapanku kini? Yang mereka maksud itu apa aku? "Bukan, Raden. Mereka adalah orang yang berbeda, tapi memiliki paras yang sama, sifat pun sama, tapi lain hati dan jiwanya. Walaupun mempunyai watak yang keras dan susah diatur, tapi dia teman terbaikku. Sama hal dengan Dewi Maiswari. Dia teman yang aku sayangi, teman yang aku rindukan setelah kematiannya." "Apa kau memilih berteman dengannya karena dia mempunyai sifat yang sama dan paras yang sama, dan kau selalu mengikuti dan membantunya?" Dan Rahayu hanya terdiam, sembari menatap ke arahku dan berucap, "Kita harus segera pergi, Aisyah. Tubuhmu terlalu lemah ditinggal terlalu lama." Setelah pembicaraan yang alot di antara mereka, baru aku mengetahui akan sesuatu hal yang telah terjadi. Dan Rahayu seakan mengetahui kebingunganku. Dia menghampiri diri ini yang masih terdiam mematung. "Aisyah, maaf." Ucapan yang sama terlontar dari mulut Rahayu seperti Pangeran Naga Geni. Kata maaf. Apa kalian mau menjelaskan sesuatu terhadapku dengan apa yang telah terjadi? Pada akhirnya aku pun bersuara dan meminta penjelasan. Dan aku melihat mereka saling bertatap muka. Pada akhirnya Pangeran Naga Geni atau dengan sebutan Raden Geni, dia mau menceritakan dengan apa yang telah terjadi. Walau tidak secara mendetail, tapi aku sudah cukup memahami dengan apa yang telah terjadi. Dulu semasa kami masih hidup menjadi manusia, aku yang hidup dan dibesarkan di suatu kerajaan. Untuk pertama kalinya aku keluar istana untuk menjalankan tugas dari sang Baginda Raja, untuk menemui seseorang yang sedang membawa perlengkapan untuk perang. Di pertengahan jalan kami melewati satu desa yang padat penduduk, dan tanpa disengaja aku melihat seorang gadis yang amat cantik dan menawan. Di saat melihat senyumannya membuat aku susah memejamkan mata dan selalu membayangkan wajah cantiknya. Walaupun aku tidak berharap banyak akan bertemu kembali dengannya. Ingin sekali aku menegur gadis itu, tapi sayang aku masih harus pergi saat itu. Setelah tugasku selesai, aku memutuskan untuk keluar istana kembali secara diam-diam dan mencari keberadaannya setelah aku melewati banyak rintangan dan banyaknya perdesaan. Dengan diriku yang berpenampilan apa adanya, tanpa harus banyak yang tahu akan status dan gelarku, aku rela berpenampilan layaknya rakyat biasa hanya untuk menemui wanita yang aku lihat waktu itu. Apalagi gadis itu yang telah membuat hariku tidak bisa tenang. Pada akhirnya usahaku membuahkan hasil. Aku menemukannya yang sedang terduduk di pinggir sungai sembari berbicara sendiri. Waktu itu aku sempat terbesit dalam pikiranku, apa dia gila? Tapi aku menepiskan itu semua dan bergegas menghampiri gadis yang aku rindukan. Setibanya aku di hadapan gadis itu, dia tersentak kaget dengan kehadiranku secara tiba-tiba. Hampir dia terjatuh ke dasar air. Dengan sigap aku menarik lengan dan memeluk tubuhnya. Aku merasakan hembusan nafas yang hangat di dadaku dan detakan jantung yang berirama, mengiringi rasa kaget kami berdua, dan dia melepaskan diri dari pelukanku. "Maaf, kau siapa?" ucapnya. Dan aku hanya bisa tersenyum setelah mendengarkan suara yang lembut dan mendayu. Namaku Ian Brahma." "Namamu siapa?" "Sanggita Dewi Maiswari." "Panggil saja Dewi Maiswari." "Nama yang cantik. Tadi aku melihatmu berbicara sendiri. Apa ada orang yang bersamamu?" Dan aku melihat mata yang melebar, seakan kaget dengan pertanyaanku barusan. "Kenapa?"
Apa kamu mau mengatakan sesuatu? Belum saatnya, nanti kamu akan mengetahuinya sendiri. Maksudnya mengetahui dengan apa? Maaf, aku harus segera pulang, sudah hampir petang. Tunggu, tempat tinggalmu di mana? Apa boleh aku mengantarkanmu pulang? Maaf, tempat tinggalku tidaklah layak untuk seorang pangeran yang terhormat. Tunggu, dari mana kamu mengetahui kalau aku seorang pangeran? Ada yang memberitahuku. Maaf, pangeran, hamba harus pamit undur diri. Dengan refleks aku menarik kembali lengan Dewi Maeswari dan kembali jatuh di pelukanku. Dengan lengan yang bergetar, aku tidak ingin kehilangan dirinya, walau hanya sebentar saja. Aku masih ingin bersamanya. Memandang wajah dan senyuman dari gadis yang membuatku hampir gila. Aku menatap dalam ke dasar bola matanya. Dia tersentak kaget dengan perilaku yang secara mendadak. Aku berujar, "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tinggallah sebentar lagi." Tapi pangeran, aku... Sebelum dia melanjutkan bicara, aku menarik dagu dan mencium bibir Ranum yang dari tadi membuat aku tergoda. Dan dia pun tidak menolak dengan apa yang aku lakukan terhadapnya. Secara tiba-tiba setelah kami berpakut mesra, kami pun melepaskan ciuman yang membuat nafas kami terasa sesak, tapi membuat aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan aku melihat dia tertunduk malu sembari menahan senyum dan pipi yang sudah merah meronak. Semenjak itu hubungan kami berjalan lancar di luar istana tanpa ada seseorang yang mengetahui kelakuanku. Sampai suatu ketika aku mengetahui banyak hal tentang Dewi Maeswari. Dia hidup sebatang kara, tinggal di pinggir hutan, dan teman yang dimaksud adalah teman yang tidak kasat mata. Suatu ketika aku ingin bisa mengenal dia lebih mendalam dan ingin ikut merasakan dengan apa yang Dewi rasakan. Yang katanya dia sering keluar masuk kerajaan jin atau kerajaan gaib karena Dewi Maeswari dilahirkan dengan kelebihan yang tidak semua orang miliki. Pada akhirnya aku mencari guru yang mampu membimbingku untuk menguasai ilmu kanuragan dan beberapa ilmu kebatinan, dan mencari beberapa pusaka untuk menyempurnakan ilmu-ilmuku dan menjadi peganganku. Singkatnya, sampailah pada waktu aku dengan cepat menguasai berbagai ilmu kanuragan dan beberapa pusaka telah aku miliki. Dan aku sangat bahagia bisa merasakan yang Dewi rasakan berada di alam gaib dan bertemu dengan temannya itu yang selalu menemani Dewi Maeswari sejak dia masih kecil. Dan dia adalah Putri Mayangsari, atau lebih dikenal Kanjeng Rahayu, yang sekarang menjadi temanmu itu. Sampai suatu ketika aku ingin meminang dirinya. Aku membawa dia ke dalam istana untuk diperkenalkan sebagai calon permaisuriku, dan kedua orang tuaku menyambut baik niatku. Soal status Dewi Maeswari yang dari rakyat biasa, mereka tidaklah mempersoalkan itu semua. Sampai di mana hari yang ditunggu itu pun tiba. Malam pertama yang seharusnya memberikan kebahagiaan untukku berubah bencana, menyedihkan dan memilukan. Hatiku sangatlah hancur. Aku melihat permaisuriku terbujur kaku di pembaringan yang bertaburan bunga, dengan mulut yang berbusa, mata terbelalak, wajah yang layu dan pucat. Aku yang melihat hanya bisa meratapi kepergiannya, mencoba menahan rasa yang bergemuruh di dalam hati, rasa marah dan dendam. Siapa yang melakukan ini terhadapmu, permaisuriku? Aku berjanji akan mencari dalang di balik kejadian yang menimpamu. Aku akan memberi siksaan kepada siapa yang telah membunuhmu. Tidak akan aku biarkan dia hidup. Dan aku hanya bisa menangisi jasad istriku yang sudah tidak bernyawa. Sampai suara teriakan dan tangisanku menggema di berbagai penjuru istana, sampai terdengar oleh Ibunda Ratu, dan mereka memasuki ke dalam kamar di mana aku yang masih memeluk jasad yang sudah terbujur kaku. Mereka tersentak kaget setelah melihat dengan apa yang telah terjadi. "Yan Brahma, apa yang terjadi?" Sembari aku terseduh, aku cuman menggelengkan kepala. Dan keributan mulai terjadi di luar istana. Seketika semua rakyat dan seisi istana menjadi riuh. Ada seorang pengawal yang memberikan kabar buruk. "Sembah hamba Ibunda Ratu, entah datang dari mana pasukan yang tak wajar menyerbu kerajaan dan memporak-porandakan seisi istana. Ada wanita cantik yang bersama pasukan itu. Dia mencari pangeran." "Ian, apa kau mengenal wanita yang pengawal ini katakan? Biar Danyang mengurus jasad istrimu. Temuilah demi keselamatan penghuni istana." "Baiklah, Bu.
Dengan langkah-langkah gontai, aku menelusuri lorong yang menuju ke arah yang disebutkan pengawal. Dan aku melihat sudah banyak prajuritku yang terkapar di tanah. Dan aku mengenal sosok yang membuat keributan ini. Dia tidak lain dan tidak bukan Putri Mayangsari, sahabat dari istriku. Wanita itu berteriak dengan sangat keras, membuat benda di sekitaran pecah. Angin berhembus kencang. Dengan cepat dia mencekik leherku dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kau telah membunuhnya. Kembalikan temanku, Ian." Dia berteriak seakan tidak terima sahabatnya telah mati. "Aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Gara-gara kau, dia harus mati." Dia melemparkan tubuhku dengan sangat keras. Dan dia mencoba kembali menyerang. Aku berusaha menghindar dengan ilmu yang aku punya, supaya bisa menahan sesuatu yang dia layangkan ke arahku. Tapi ini tidaklah cukup. Kekuatan Mayangsari bukan tandinganku. Dia asli keturunan jin yang abadi. "Tunggu, bukan aku yang menewaskan dirinya. Ada seseorang di balik kejadian ini. Aku berjanji kepadamu, Putri Mayangsari. Akan aku cari siapa yang telah melakukan ini terhadap Dewi Maeswari. Kau tahu, kalau aku sangat menyayanginya. Jadi jangan kau tambahkan penyesalan dalam diriku yang tidak bisa menjaganya. Aku mohon, berikan aku waktu." Pada akhirnya dia pun melepaskan diriku yang sudah tidak berdaya. Aku baru tersadar, dia menangis meratapi kepergian sahabat kecilnya. "Aku tidak akan membantumu. Tugas ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Dan jangan kamu lari dariku. Akan aku pegang janjimu sampai kapanpun, Pangeran Ian Brahma." Mulai saat itu aku memutuskan hal yang sangat besar dalam hidupku, hanya untuk mengetahui siapa pelaku yang telah melenyapkan istriku, Dewi Maeswari. Dengan nekat aku memboyong keluarga dan kerajaan untuk moksa dan menetap di alam jin. Dibantu dengan beberapa guru yang telah menurunkan ilmu yang mereka miliki. Dengan tekad yang kuat, aku berencana memperluas kekuasaan dan mengumpulkan pasukan dan prajurit perang dari golongan jin dengan ilmu yang aku miliki. Aku terus memperluas wilayah kekuasaan sehingga kerajaan yang aku pimpin di alam jin begitu disegani oleh mereka para siluman dari berbagai ras dan berbagai golongan. Kami selalu bekerja sama demi kemakmuran. Tapi dendam yang masih mendera dalam hatiku yang menjadikan aku menjadi sosok yang jahat. Karena keserakahan yang menguasai hati dan pikiran demi mempunyai keabadian apapun akan aku lakukan. Di suatu ketika aku melihat dari golongan manusia yang berharap pada sesuatu yang berada di hadapannya. Sebuah batu besar yang terdapat sesajen di atasnya. Dia memohon meminta bantuan supaya keinginannya menjadi kenyataan. Dia berujar kalau dia tidak terima suaminya memiliki wanita lain. Aku hanya tersenyum melihat aura yang terpancar dalam dirinya. Begitu hitam yang dikuasai oleh dendam, sama sepertiku. Aku tertarik untuk menawarkan bantuan dengan satu syarat. Dia harus menumbalkan seseorang yang masih balita untuk dia serahkan kepadaku, dan dia setuju untuk memberikan tumbal di setiap tahunnya. Dan sebagai imbalan, aku memberikan dia kemampuan untuk meneluh dan ilmu sihir lainnya sampai dendamnya terbalaskan. Walau dendamnya sudah terbalaskan, akan tetapi wanita tua yang bernama Nyai Lasmini tetap akan memusnahkan keturunan dari mantan suami dan menghabisi sampai ke akar tidak bersisa. 100 tahun berlalu, ternyata masih ada satu keturunan dari mantan suami yang telah menyakiti hati dari Nyai Lasmini, yaitu wanita hamil yang dimaksud oleh temanmu itu. Setelah puas membunuh wanita yang tidak bersalah, tapi Nyai Lasmini menginginkan bayi yang masih selamat dan bernyawa untuk diserahkan kepada sosok lain selain aku. Ternyata tanpa sepengetahuanku, Nyai Lasmini telah bersekutu dengan iblis dan menjual jiwanya untuk memiliki keabadian. Sejak itulah aku menyegel dan memberikan kutukan pada siapapun yang berani membuka segel pada pusaka terlarang. Dari situ, awal mula bencana yang menimpa sosok wanita hamil itu terjadi, yang tertabrak oleh kendaraan besar 15 tahun lalu. Karena calon tumbal yang berada di dalam kandungan wanita itu yang sudah ditandai sebagai tumbal, tapi bukan tumbal untukku, melainkan untuk dia berikan kepada sosok iblis. Nyai Lasmini bisa membalaskan dendamnya
terhadap wanita yang masih ada hubungan darah dengan mantan suaminya. Tumbal janin yang masih berada dalam kandungan. Tapi temanmu menyelamatkan sang bayi, sehingga bayi itu selamat. Tapi sangat disayangkan, sosok iblis masih mengincar bayi itu. Sebelum bayi itu dikirim ke panti, sebenarnya bayi itu sudah diserahkan oleh yang bukan keluarganya untuk dijual belikan. Perjuangan temanmu tidak membawakan hasil. Sosok bayi yang sudah berumur 7 tahun, dia harus tewas terjatuh ke dalam sumur tua yang berada di belakang gedung ini. Dan aku juga yang membiarkan jiwa anak itu bersemayam di dalam boneka supaya sosok iblis itu tidak bisa memilikinya. Kecerobohan temanmu yang harus mengeluarkan Nyai Lasmini dan menggantikan posisinya terkurung di dalam pusaka yang sudah terkutuk. Dan sekarang Nyai Lasmini terbebas. Dia akan menyerang siapapun yang menghalangi dirinya. Nyai Lasmini sekarang bukan lagi manusia, tapi sekarang dia sudah dikuasai oleh sosok iblis. Dan anak kecil yang kau lihat itu, dia juga sudah tewas. Hanya saja jasadnya dikuasai oleh kekuatan hitam dari Nyai Lasmini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku telah berjanji kalau dia terbebas tanpa disengaja, maka itu bukan urusanku lagi. Tapi setelah kehadiranmu di tempat itu, kau begitu mirip dengan seseorang yang amat aku rindukan kehadirannya. Maka dari situlah terbesit untuk membawamu ke kerajaan jin. Dan aku berharap dengan kehadiranmu di istanaku bisa menemukan siapa dalang yang telah membunuh Dewi Maiswari. Sampai pada akhirnya terungkap sudah, mengejutkan sekali. Teman yang aku hormati, Nyai Seruni, dia yang telah menghancurkan hidup, merenggut kebahagiaanku, memisahkan cinta kami berdua. Sekarang aku tinggal melaksanakan sumpahku kepadamu Putri Mayangsari. Tidak akan aku biarkan dia hidup. Dia harus merasakan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Jadi, Nyai Seruni adalah temanmu, ucapku. Iya, dan aku baru tahu kalau dia menginginkanku karena rasa cemburu sampai nekat berbuat yang lebih, sampai tega dia membunuh permaisuriku. Dan aku melihat Raden Nagageni meratapi nasib yang telah terjadi. Emang sulit aku percaya. Kejadian di luar nalar dan hal yang tidak aku duga. Permasalahan yang rumit. Aisyah, kita harus segera pergi. Tunggu yuk, kalau boleh aku meminta, apa bisa temanku kau bebaskan? Aku mohon padamu Raden. Ambillah ini, kalian harus menancapkan pas di jantungnya dan bacakan mantra yang terdapat pada ukiran di belati tersebut. Maka dia akan kembali tersegel atau musnah dan temanmu akan terbebas. Dan aku pun tersenyum gembira. Raden yang melihat senyumanku seketika dia memelukku dengan sangat erat. Biarkan aku melepaskan rindu terhadap istriku lewat dirimu sebentar saja. Pada akhirnya aku membiarkannya saja. Kalau hal ini bisa meredakan amarah yang selama ini menyiksa batinnya, kenapa tidak? Raden, aku berharap tidak ada lagi korban tumbal. Seketika Raden melepaskan pelukannya terhadapku dan menatap lekat sembari tersenyum. Dan aku melanjutkan ucapanku kembali. Kalau Raden sangat menyayangi Dewi Maiswari, hentikan perbudakan ini. Jangan lagi ada tumbal. Karena aku yakin Dewi Maiswari sangat kecewa dan merasa sedih melihat Raden seperti ini. Apa kamu merasakan seperti yang Dewi Maiswari rasakan? Dan aku pun mengangguk. Baiklah, akan aku bebaskan jiwa mereka. Aku berjanji akan memperbaiki diri supaya Dewi Maiswari dan kau tidak kecewa terhadapku. Aisyah, kita pergi sekarang, pinta Rahayu. Aku undur diri Raden. Tunggu, apa boleh aku? Sebelum Raden melanjutkan perkataannya, tapi Rahayu tidak setuju dengan apa yang akan dimaksud oleh Raden Nagageni. Aku mohon Kanjeng Ayu, aku janji tidak akan menghalanginya lagi. Kalau kalian membutuhkan bantuanku, panggil saja namaku. Apa Raden mau mengikuti ajaran Islam? Asal bisa terus melihatmu, aku mau. Aku akan bawa rakyatku masuk Islam. Bukan itu yang aku inginkan Raden. Bukan karena aku, melainkan karena Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Aisyah, kalian berdua cepatlah kembali. Raden Abasan Jaya. Dan aku melihat Raden Nagageni beringsek mundur. Aku datang kemari cuma mau menjemput keturunanku.
kami tidak suka permusuhan. Jadi Aisyah masih ada keturunan kerajaan? Ya, dia pewaris dari pusaka yang aku bawa ini. Aku mengenal pusaka itu. Pusaka yang banyak dicari dari berbagai golongan dan makhluk. Tidak ada yang bisa memilikinya selain keturunan raja sendiri, ucap Raden Geni. Kau masih beruntung karena pusaka ini ada di tanganku. Kalau berada dalam diri Aisyah, binasalah kau. Iya, aku sangat beruntung karena pusaka itu tidak bersamanya. Ada yang harus aku ingatkan. Jangan kalian gunakan pusaka itu terhadap Nyai Lasmini. Kenapa? Ucap Rahayu. Bebaskan dulu teman kalian, baru memusnahkannya. Ngerti kan apa maksudku? Baiklah, kami undur diri. Mari Aisyah. Singkat waktu, aku yang terbaring di dalam kamar setelah tersadar. Apa tadi aku bermimpi melihat pangeran yang sangat menawan? Sembari aku cengengesan, kok berasa nyata ya? Dan terdengar suara orang berdehem. Kamu betah ya di alam sana, bersama pangeran yang rupawan dan terasa nyaman di pelukan sang pangeran, memakai baju pengantin yang indah. Wah, cocok sekali. Bayu Aji, kamu... Dengan cepat aku berlari ke arahnya dan memeluk dirinya. Dia tersentak kaget dengan kelakuanku yang mendadak. Alhamdulillah baik, kamu baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu gak ada yang sakit kan? Ada. Di sebelah mana Bay yang sakit? Sakit melihat kemesraan kalian berdua saat aku terkurung, Bayu berkata sembari berbalik pergi. Cepat kamu pergi mandi, badanmu teramat bau, bau cowok pecundang. Ah, apa dia lagi sakit ya? Masa sih badanku bau? Sembari mengendus badan yang emang sih bau asem. Di sore hari terdiam di depan teras yang menghadap ke arah jalan, melihat kendaraan yang hilir mudik dan banyak orang dengan aktivitas mereka masing-masing. Aisyah, kamu baik-baik saja kan? Dan aku menatap ke arah Bayu. Aku rasa tidak baik. Sudah, gak usah terlalu memaksakan. Terimalah dengan lapang dada. Mungkin ini sudah bagian nasibmu. Aku hanya menghela nafas gusar, mengingat semua yang telah terjadi dalam hidupku. Bayu, jika aku pergi jauh, apa kamu akan selalu bersamaku? Kemanapun, aku akan selalu bersamamu Aisyah, sampai kamu menemukan kebahagiaan dan pendamping hidupmu. Dan aku melihat tangan yang mengepal dari Bayu Aji, seakan dia menahan rasa yang sulit untuk diungkapkannya. Sosok wanita itu, apa dia sudah bisa menerima kematiannya? Dan anak itu apa sudah dipertemukan dengan ibunya? Semua sudah usai, jangan khawatir, termasuk Nyai Lasmini dan Nyai Seruni. Mereka sudah dapat hukumannya masing-masing. Apa kamu mengetahui sesuatu tentang Nyai Lasmini dan Nyai Anjar? Apa mereka saling mengenal baik? Oh, soal itu ya? Ya, aku mengetahui sejarah mereka. Memang kenapa, Ai? Apa boleh kamu menceritakan sejarah mereka sampai mereka harus saling serang dan bermusuhan? Tidak terlalu banyak yang aku ketahui, Ai. Udah inti kisahnya aja baik yang kamu ketahui soal mereka. Aku penasaran, kenapa persoalan kemarin begitu berhubungan satu sama lainnya? Dan bukan disengaja, melainkan tanpa disengaja, walau semua sudah terungkap. Mungkin kamu benar, Ai. Dulu Nyai Lasmini dan Nyai Anjar adalah teman sejati. Bisa dibilang teman saling memahami. Sampai suatu ketika suami Nyai Lasmini menaruh hati terhadap Nyai Anjar. Sampai mereka berhubungan di luar kendali, sampai hubungan terlarang itu terjadi dan diketahui oleh Nyai Lasmini. Dia sangat murka. Teman yang dia percaya bisa berbuat lebih terhadapnya, menghancurkan kepercayaan yang sudah terjalin lama. Dan suami Nyai Lasmini lebih memilih Nyai Anjar dibandingkan istri sahnya. Kisah itu yang diberitahukan oleh Nyai Lasmini sendiri sewaktu perkelahian sengit dengan Nyai Anjar. Tapi Nyai Anjar mengelak dengan apa yang diucapkan olehnya. Fakta tidak seperti yang diucapkan Nyai Lasmini. Di saat Nyai Anjar mampir ke tempat singgah untuk mengambil sesuatu miliknya, yang dimana di dalam tempat itu hanya ada suami dari Nyai Lasmini. Dengan sorot mata tajam menatap lekat ke arah Nyai Anjar berada. Dan Nyai Anjar tahu kalau suami temannya itu sangatlah tidak baik, punya kebiasaan buruk yang suka mempermainkan wanita. Dan hal tidak inginkan terjadi juga. Di saat melangkah masuk untuk mengambil barang, Nyai Anjar
dia mau dilecehkan oleh pria yang dikenalnya. Tidak lain dan tidak bukan suami dari temannya sendiri. Sampai Nyai Lasmini melihat kelakuan yang sebenarnya bukan atas kehendak Nyai Anjar. Setelah kejadian itu, pertemanan mereka berakhir dengan kesalahpahaman di antara mereka. Walau sudah berusaha dijelaskan dengan apa yang terjadi, Nyai Lasmini tetap pada pendiriannya kalau kesalahan disengaja oleh Nyai Anjar. Setelah beberapa lama peristiwa itu berlalu, tidak ada kabar lagi dari Nyai Lasmini. Dan nasib mantan suaminya, dia menikahi gadis yang berada di desa sebelah, yang dimana itu juga sudah direnggut paksa keperawanannya. Dan nasib Nyai Anjar, dia dinikahi oleh seorang raden yang bernama Tumenggung Ajar Wijaya. Ya, itu Abamu Aisyah. Mereka hidup sudah 150 tahun karena mereka sering masuk ke alam jin. Jadi umur mereka sudah tidak bisa dipastikan lagi. Setelah mereka menguasai ilmu kanuragan, mereka memutuskan untuk memilih keturunan, yaitu bapakmu beserta keempat pamanmu. Keturunan Nyai Anjar semuanya laki-laki. Sampai suatu ketika, pertemuan sahabat lama itu pun terjadi. Walau dengan beda perwujudan, Nyai Anjar lebih memilih tinggal di alam jin, dan Nyai Lasmini memilih bersekutu dengan iblis. Ilmu kanuragan yang sangatlah berbeda. Terus apa yang terjadi setelahnya, Baik? Aku kurang mengetahui secara detailnya. Nyai Lasmini sudah dimusnahkan ilmu hitamnya dan kembali disegel di dalam pusaka terlarang. Soal anak-anak itu, seperti yang aku bilang tadi. Dan aku pun terdiam sejenak, merenungi nasibku di perantauan nanti, yang lokasinya membuat aku membatin. Apa aku harus berpisah dan meninggalkan teman terbaikku? Kenapa harus terjadi terhadapku? Ya Allah, jika ini jalan yang harus aku tempuh, maka aku ikhlas untuk menerima kenyataan ini. Aku masih bersamamu Aisyah. Ada kemungkinan kaumku dan Eyang untuk membicarakan kepergianmu ke seberang sana, karena tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan untuk memasuki daerah yang banyak dihuni dari bangsa jin dan sejenisnya. Apalagi banyak terdapat kerajaan jin dan penguasa lainnya. Kita tidak bisa sembarangan memasuki wilayah kekuasaan mereka. Pasti akan membutuhkan banyak waktu sampai kita mendapatkan izin untuk mendampingimu di sana, di Pulau Kalimantan. Flashback ke 1 minggu yang lalu. Jam makan siang aku dihampiri oleh Andin sembari tersenyum. Nay, kok tumben sendirian? Yang lain kemana? Aku pikir mereka denganmu, An. Mana ada. Oh iya, Nay. Apa Tio berbicara sesuatu terhadapmu? Seketika aku menatap ke arah Andin. Bicara soal apa, Din? Enggak, Nay, bukan apa-apa. Jujur saja, Din, aku sudah tahu semenjak lama kalau kamu suka terhadap Tio, iya kan? Dan mata Andin pun terbuka lebar. Dari mana kamu tahu, Nay? Perasaan aku belum bercerita deh. Apa kamu nerawang pakai baskomnya Mak Lampir, Nay? Kampret lo, Din, masa aku disamain sama Mak Lampir? Dan si Andin berucap kembali. Nerawang aja harus pakai baskom sakti. Emang kere tuh si Mak. Tidak punya modal kali. Dan si Andin cuma tertawa sampai dia merasa puas. Bukan gak bermodal, kataku, tapi baskom itu emang terlalu sakti. Dan si Andin makin menjadi ketawanya. Aku senang dia bisa tertawa, walau aku tahu hati dia begitu hancur di saat orang yang dia sukai, tapi sebaliknya malah menyukai orang lain. Dan lebih parahnya lagi, Andin mengetahui kalau Tio berharap cinta dariku. Di sore hari ada seseorang yang menepuk pundakku. Nay, maaf, boleh gak minta bantuanmu? Dalam hatiku bergumam, tumben ada apa? Gak biasanya minta bantuanku. Biasanya juga buang muka kalau melihatku. Ada apa ya? Nay, kok malah bengong? Bisa gak bantu aku? Maaf, soal apa ya, Kak? Antarkan map ini ke ruangan Pak Bagas ya, untuk diperiksa sama beliau. Dan aku mengiyakan saja. Setelah aku mengambil map tersebut, dan dia berlalu pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Dan aku dihampiri oleh seseorang. Dia ibu dia. Beliau adalah OB di kantor ini. Beliau sering berkeluh kesah tentang keluarganya. Mbak Nay, kok mau-maunya disuruh terus-menerus sama mereka? Kalau ibu perhatikan, mereka gak setia kawan, Mbak Nay. Kenapa berkata demikian, Bu?
Ya habisnya mereka sering menyuruh Mbak Nai, tapi giliran Mbak Nai meminta bantuan mereka selalu beralasan. Pas dibantuin sama Mbak Nai, mereka nggak tahu terima kasih. Ibu udah sering melihatnya. Apa mereka bisa dibilang kawan, Mbak Nai? Seharusnya kawan itu saling membantu, saling membahu, dan saling memahami. Bukan mereka terus yang meminta bantuan Mbak Nai. Giliran Mbak Nai meminta bantuan, 1000 alasan terlontar dari mulut mereka. Lah kok ibu berbicara seperti itu? Kesel aja, mereka selalu semena-mena terhadapmu, Mbak. Ya sudah, gak apa-apa. Selagi aku sanggup membantu mereka, aku pergi dulu ya, Bu, untuk ngasih map ini. Dan aku berlalu pergi. Baru 3 langkah ibu dia berkata, kita akan mencari kawan, bukan lawan. Iya kan, Mbak Nai? Dan aku pun kembali berbalik. Kawan sejati menerima kita di saat susah dan senang. Tapi jarang ada, Mbak Nai, kawan seperti itu. Walaupun ada, sangat susah menemukannya. Mereka selalu ada di saat kita lagi seneng aja, banyak duit, bisa memberi sama mereka. Baru kita dianggap kawan. Giliran kita susah, mereka menghindar, seolah tidak saling mengenal. Bu, apa ibu baik-baik saja? Kalau lagi ada masalah, ibu ceritain saja. Enggak, Mbak Nai. Kamu sudah sering membantu ibu. Cuman melihat tingkah laku mereka terhadap Mbak Nai, ibu keinget sama teman ibu saja yang ada di saat ibu lagi senengnya saja. Ya sudah, nanti kalau ibu perlu sesuatu bilang saja ya. Naya mau ke ruangan Pak Bagas dulu. Iya, Mbak, sok aja. Setibanya di ruangan Pak Bagas, aku tidak melihat siapapun di ruangan tersebut. Dan aku memilih untuk kembali saja. Tapi sebelum kakiku beranjak dari tempatnya, aku mendengar seseorang lagi berbicara di ruang sebelah. Yang dimana pintu itu tidak tertutup sepenuhnya, terdengar suara yang kukenal. Pak Bagas dan Vina. Semakin penasaran apa yang mereka bicarakan. Karena selintas terdengar namaku disebut-sebut. Aku makin mendekat ke arah pintu, dan benar saja, di dalam ada Pak Bagas dan Mbak Vina. Mereka saling berselisih pendapat, dan hal yang mengejutkan, yang membuat mataku membulat. Ini tidaklah mungkin, dia nggak bisa seenaknya saja. Pokoknya papa harus nurut. Vina gak mau tahu. Wanita itu terlalu mengganggu dan menghalangi aku untuk kembali bersama Kevin, Pak. Vina ingin wanita itu dipindah tugaskan ke tempat yang sudah Vina atur, Pulau Kalimantan. Bukankah di sana juga ada cabang yang papa kelola dan diharuskan turun ke lapangan secara langsung? Anggap aja liburan untuk dia, biar Vina yang urus kepindahan Kanaya. Dan aku juga yang akan menandatangani kontraknya selama 4 tahun. Plus keberangkatan dirinya, Pak. Dan aku bergegas kembali sebelum mereka mengetahui aku yang menguping obrolan mereka. Aku gak habis pikir begitu niatkah kamu memisahkan aku dari teman-temanku. Dasar gak berperasaan. Dan aku lupa dengan map temanku yang harus aku berikan kepada Pak Bagas. Dan aku pun kembali ke ruangan itu. Dan aku bertemu dengan Vina. Dia menyuruhku mengikuti dirinya ke ruangan Pak Bagas. Kebetulan aku bertemu dengan Munai, jadi aku gak perlu repot-repot mencarimu. Oh, ada sesuatu yang harus kamu tanda tangani. Ya, kalau kamu gak setuju, biar aku yang menandatangani surat kepindahanmu. Kalau tetap gak setuju, kamu boleh kok mengundurkan diri dari kantor ini. Dan aku hanya terdiam tidak menjawab. Oke, kalau kamu tetap tidak memberikan jawaban, berarti kamu setuju kan? Aku akan memberikan waktu selama seminggu. Kalau sudah sepakat, aku akan mempersiapkan untuk keberangkatanmu. Gimana Kanaya? Dan kamu boleh berlibur selama seminggu. Setelahnya, kamu kembali harus dengan keputusanmu. Sayangnya, ada 2 pilihan, mengundurkan diri atau dipindah tugaskan. Dan aku pun berlalu pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan pekerjaan yang belum kelar. Kembali ke awal cerita. Aisyah, kamu sedang memikirkan apa? Menurutmu, apakah aku harus pergi, baik? Ikuti saja apa kata hatimu. Aku selalu bersama menemanimu, Ai. Apa aku harus meninggalkan temanku? Tapi aku sangat membutuhkan pekerjaan, baik. Tidak terasa air mata ini terjatuh juga. Dan Bayu seketika merangkul dan memelukku yang sangat rapuh, sembari terisak menahan rasa kecewa. Dan pada akhirnya, keputusan yang sangat berat aku ambil, karena aku sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri.
Kepergianku tanpa memberitahukan sebelumnya kepada teman terbaik. Semoga mereka tidak kecewa terhadap diri ini. Aku yang saat ini berada di bandara, menunggu jam penerbangan yang menuju Pulau Kalimantan. Merasakan kesedihan, bingung dan bimbang saling bergantian menghujam jiwa dan pikiranku. Seakan gak ada pilihan lain untuk bisa aku memilih. Samar-samar terdengar suara yang memanggil namaku. Dan aku mencari suara itu, dan itu mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberangkatanku? Naya, jahat kamu, Nay. Kenapa kamu gak memberitahukan kalau kamu dipindah tugaskan sama si Vina? Maaf Din, aku... Oh, ini yang dinamakan pertemanan pergi tanpa pamit. Kesal Tio. Bukan ini, Nay. Yang aku harapkan darimu, kamu semakin menghindar dan menjauh dariku. Kalau kamu tidak menerima rasa sayangku, gak apa-apa, Nay. Tapi aku mohon, jangan pergi meninggalkan kami bertiga. Kevin, maaf ini sudah keputusanku. Dan pada akhirnya aku meninggalkan mereka yang masih berdiri tidak percaya dengan keputusanku. I'm coming Kalimantan. Dan kisah ini pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat Mbak Kanaya, terima kasih sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.